Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua ya, viewer kami, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu di channel ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Dan tentunya selalu kita jaga kondisi, jaga kesehatan, sehingga setiap hari aktivitas kita tetap berjalan dengan lancar. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah radio Baofeng UV 82, dan radio ini adalah radio yang merupakan radio yang paling laris ya. Ini sejuta umat kalau nggak salah. Kalau mobil misalnya ya merek Toyota gitu ya. Tapi ini bukan bukan merek dari Jepang, tapi dari Cina. Tapi luar biasa. Baofeng ini luar biasa. Meskipun banyak yang mengatakan jelek dan segala macamnya, ada yang mengatakan kurang dan segala macamnya. Namun Baofeng tetap gencar memasarkan produknya, sehingga produk ini tetap laris ya. Dan tentunya banyak inovasi yang selalu dilakukan oleh Baofeng. Dan kenapa ini radio udah lama UV82 tapi tetap laku ya? Karena ada beberapa inovasi ataupun sedikit sentuhan yang dilakukan oleh Baofeng dengan memberi sentuhan warna. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Yang menjadi menarik adalah memberikan sentuhan warna pada radionya. Dan ini saya beli di Shopee di toko JB2 Store ya, official. Waktu itu katanya saya pesan warna biru, katanya yang biru lagi cacat ya, yang biru cacat. Terus saya dibilang kalau mau ya kuning, loreng atau hitam. Saya pilih kuning. Setelah barang ini saya terima, saya cek lagi di tokonya, di online, loh kok muncul ada pilihan warna merah, warna biru, warna kuning. Wah, padahal saya senangnya antara merah dan biru. Tapi nggak apa-apa. Bagi Anda yang mau membeli ya harus bertanya dulu ke tokonya, apakah warnanya yang ready yang mana. Kadang-kadang diberi pilihan di online itu belum tentu barangnya ada, tapi mereka tidak update gitu ya. Mereka tidak update di websitenya, sehingga ketika kita milih warnanya ternyata di gudang nggak ada. Kita milih warnanya ternyata di tokonya barangnya belum ada. Nah, itu yang membuat kita harus betul-betul lebih aktif ya. Dan tokonya saya sarankan nanti kalau suatu saat ada konsumen lagi yang beli, ya saya kemarin saya memang dihubungi gitu ya. Tapi kalau paling tidak diupdate lah websitenya, diupdate online-nya itu diupdate, sehingga ketika konsumen akan membeli itu betul-betul barangnya ready ya. Oke, itu aja dari saya. Tapi nggak apa-apa karena ini memang permintaan dari viewer, sehingga warna apapun itu akan saya beli. Yang penting jangan hitam. Hitam itu udah pasaran ya. Alhamdulillah ini warnanya kuning ya, nggak apa-apa kalau kuning. Oke, sama-sama kita unboxing, sama-sama kita buka. Udah dibuka sih kemarin untuk tutupnya paketnya, tapi sekarang kita akan lihat sama-sama isinya apa. Mari kita sama-sama lihat untuk isi dari kotak ini. Oke, baik, kita lihat bersama apa isi dari kotak ini. Di depannya hanya tulisannya Baofeng seperti ini, dual band, dual watts, dual PTT, launch key. Ya, ini ada FM-nya, ada Nikot, CTTSS, DTCS, emergency alarm, call tune, dan segala macamnya. Di samping nggak ada, hanya tulisan Baofeng. Samping juga Baofeng, bawah hanya seperti itu. Jadi tidak ada
Macam-macam, hanya gini aja depannya ya. Oke, kita buka. Jadi ini boxnya ya standar box HP lama ya, kayak begini modelnya, kotak panjang. Kalau yang baru udah kayak kotak HP gitu ya, segini paling ya, segini separuhnya, ini kecil gitu, agak padat dikit. Oke, kita buka. Apa isinya? Isinya di sini adalah user manual. Ya, user manualnya bagus ya, print outnya bagus. Ya, yang sekarang lebih keren ini, mudah dibaca dan tidak kayak kertas-kertas biasa gitu ya. Udah bagus lah untuk user manualnya. Kemudian kita dapat satu buah antena VHF dan UHF. Yang VHF-nya 136 sampai 174, yang UHF-nya 400 sampai 520 MHz. Oke, kita taruh di sini antenanya. Kemudian kita dapat handsfree. Handsfree, hebatnya handsfree ini, nih PTT-nya ada dua ya, atas bawah nih. Atas bawah, atas bawah. Kalau biasanya kita dapat handsfree, PTT-nya satu, ini dua. Dual PTT. Nice. Dapat biasa standar belt clip ya, untuk di pinggang itu. Kemudian ini kita dapat talinya juga. Kemudian kita dapat chargernya. Di sini adapternya 100 sampai 240 volt ya. Outputnya 10 volt setengah ampere, 0,5 ampere. Oke. Nah, ini desktopnya seperti ini ya. Ini desktop baru kayaknya, model begini ya. Kita taruh aja dulu. Kemudian yang utama adalah radionya. Nah, ini penasaran kan warna kuning? Kuningnya kayak gini nih. Ya, ini radionya ya. Ini baterainya, kita buka dulu. Oke, kita singkirkan boxnya. Kita singkirkan dulu boxnya ya, supaya bersih. Nah, ini dia. Jadi ini antenanya, ini baterainya, ini radionya ya. Kita lihat di sini Baofeng dual band FM transceiver model UV82, power 5 watt, voltase 7,4, frekuensinya sudah saya sebutkan tadi, sama ya ini nih. Kemudian baterainya kuning, nice ya warnanya. Ini 2800 mAh, voltase 7,4. Oke, model BL8. Oke, langsung aja kita pasang. Ini caranya tinggal kita masukin, kita dorong. Ini adalah locknya, dua ini. Udah ngelock. Kita pasang antenanya. Nah, ini standar Baofeng semuanya sekarang seperti ini ya. Dan saya lebih senang yang seperti ini karena antenanya itu masuk ke dalam sehingga lebih kuat daripada yang keluar ya. Itu biasanya kalau yang keluar kayak pakai ini gampang patah, ini gampang rusak ini. Kalau kita pakai untuk antena ini gampang rusak ini. Jadi bagus yang seperti ini karena ketika kita pakai konverter seperti ini, dia masuk ke dalam lebih kuat. Oke, kalau yang di atas ini kita lihat ya. Di atas ini ada lampu senter standar ya. Kemudian ini PTT-nya nih. PTT, jadi nanti di layar ini ada dua monitor
Nah, ini pit titik untuk di atas, ini pit titik untuk di bawah. Ini kalau yang di atas ini FM, yang di bawah ini adalah center ya. Ini radio, ini center. Kemudian di sampingnya ada jack speaker sama mikrofon. Jack speakernya kecil, mikrofonnya yang gede itu ya. Nice. Kemudian ini tombolnya juga posisinya bagus ya, enak. Ini tombolnya kalau saya katakan tidak terlalu empuk, juga tidak terlalu keras. Jadi sedang aja gitu ya. Nah, tombolnya sedang saja, tidak terlalu empuk juga tidak terlalu keras. Sama juga dengan PTT-nya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Sama. Tapi posisinya juga bagus ini. Ya. Jadi tadi saya lihat dari belakangnya itu bagus ya, mulus ya. Artinya buatannya itu finishingnya bagus ya ini. Buatannya itu finishingnya bagus. Saya senang lihatnya. Biasanya ada boncel-boncel, ini nggak ada, mulus. Oke, sekarang kita hidupin radionya. Nah, ini kebetulan sudah saya isi ya. Tapi nanti saya akan memberitahu Anda bagaimana cara mengisinya di komputer. Tapi kita akan review dulu radionya ya. Oke, kita lihat di sini. Ini kan saya sudah memori ya. Ini saya sudah memori. Kalau yang atas ini saya kasih nama, yang bawah juga nama. Sekarang kita yang bawah kita mau pindahin ya. Kita pindahin supaya jadi frekuensi. Sebentar, kita keluar dulu. Kita kasih sama aja. Nah, ini ya. Atau kita ke atas dulu, kita kasih sama aja ini yang ada call sign-nya ke bawah. Ya, ini ya. Nah, kita bisa misalnya kita nggak hafal nih, tadi di atas itu saya memorinya apa gitu ya. Jadi caranya adalah dengan memberikan yang bawah itu kita ganti modenya adalah frekuensi, bukan name tapi frekuensi. Jadi kita bisa tahu memori itu frekuensinya berapa gitu ya. Nah, di sini kita cari, nah ini B ya, frekuensi B itu yang di bawah tadi, yang MDFB itu yang di bawah tadi, kita pilih. Di sini kita ganti frekuensi, kita menu lagi, kita exit. Nah, jadi yang ke hotel itu Uniform Foxtrot frekuensinya ini. Ini kita naik ke atas, kita transmit di atas ini. Ya, ini yang atas, transit yang atas ya. Tuh. Lihat panahnya ini ya. Ini saya nggak pindah ke bawah, tapi karena saya pencet PTT yang bawah, dia akan pindah ke bawah panahnya. Benar kan? Ya, oke, kita pindah lagi ke atas. Kemudian itu masalah dual PTT tadi ya. Kemudian ini lampunya, kita coba lihat. Ya, cukup terang lampunya. Ya, cukup terang. Jadi ini sangat berguna sekali bagi Anda yang mungkin senang hiking ya. Senang hiking, senang naik gunung apa kemah ya, ini berguna sekali ada lampunya. Kemudian kalau kita misalnya, ini kan kalau sudah di sini kita nggak bisa ganti-ganti nih. Misalnya gini nih, saya pingin ganti frekuensi, nggak mau ya, nggak mau. Saya mau manual gini nggak mau. Nah, gimana caranya? Kita matiin dulu. Ya. Kita masuk ke VFO. VFO itu di luar memori ya. Jadi kita pencet menu, kita hidupin radionya, kita putar ini ya. Nah, frekuensi mode itu adalah VFO. Jadi ini bebas, kita mau ngetik apa aja bebas, frekuensi apa aja. Misalnya 4, 3, 5, 2, 4, 0 ya. Yang atas saya mau ngetik 1, 4, 5, 5, 5, 0. Nah, bisa kan? Bisa karena ini VFO, jadi atas bawah mau yang di atas juga UHF juga boleh, kita coba ya. Sama-sama VHF juga boleh. Nah, bisa kan?
Jadi frekuensinya terserah gitu. Mau yang atas bawah VHF, yang bawah VHF, yang atas WHF, atau yang atas VHF yang bawah WHF boleh. Mana aja. Dan ini PTT-nya sekali lagi mengikuti ya. Kalau kita pencet yang bawah, dia akan panahnya ke bawah. Jadi saya pencet yang bawah ya. Ya kan? Saya pencet yang atas, dia akan transmit yang atas. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kalau sudah kita lihat radionya seperti ini sangat menarik sekali warnanya ya. Meskipun ini produk lama, tapi kalau dikemas seperti ini kan jadi menarik ya. Mungkin rekan-rekan akan lebih tertarik dengan warna seperti ini. Apalagi ada yang merah, ada yang biru. Saya senang yang biru dan merah sebenarnya, tapi ya ini juga lumayan lah, karena katanya yang mulus, ini yang mulus ya udah dikasih. Saya lihat yang mulus memang bagus, nice. Oke, sekarang kita coba untuk mengetes wattnya. Biasanya kalau Baofeng itu terkadang bisa di bawah speknya, bisa di atas speknya, tapi tidak terpaut jauh. Mari kita lihat, ini speknya 5 watt, apakah dia 5 watt atau di bawah 5 watt. Oke, kita sudah siapkan SWR-nya. Kita pasang adapternya. Sekarang kita pasang kabel jumpernya, kita pasang ke radionya. Oke. Sekarang saya akan hidupin radionya. Ya, kita low-nya dulu ya. Kita low. Kita setting ke low. Ini untuk VHF. Jadi saya sarankan buat Anda yang mau ngetes watt radio, gunakan beban 50 ohm ya. Gunakan beban 50 ohm, artinya Anda menggunakan dummy load 50 ohm. Karena output dari radio biasanya itu 50 ohm, standar dari pabrik, radio apapun itu outputnya 50 ohm untuk radio transmitter ya. Jadi kalau kita mau ngelihat wattnya, harus kita ukur pakai beban yang sama dengan output radionya. Terkadang kita mengukur dengan antena itu wattnya naik. Itu sebenarnya bukan wattnya naik, tapi ternyata SWR-nya yang naik. SWR-nya naik, wattnya juga ikut naik ya. Terjadi frekuensi harmonik di situ, sehingga kita tidak bisa mengukur dengan jelas apa wattnya yang keluar itu berapa. Antena yang kita coba itu apakah impedansinya sudah 50 ohm atau belum. Nah, ketika impedansinya tidak 50 ohm, maka pengukurannya tidak menjadi pengukuran yang standar. Makanya saya akan mengukur standar dengan impedansi dari output radio ini. Mari kita lihat dulu, kita kalibrasi dulu supaya dia menjadi standar. Kita kalibrasi aja dulu, kita coba. Ini low-nya, saya pencet PTT yang atas ya. PTT atas saya pencet. Kita kalibrasi. Wah, mentok ini kalibrasinya. Nggak mau. Kita lihat kalibrasinya ini. Ini kita kalibrasi. Segitu. SWR-nya. SWR-nya nggak gerak ya. Saya udah mencet nih, tuh. SWR-nya gerak dikit aja. Nah, ini berarti sudah impedansi 50 ohm. Kita lihat powernya, skala 5 watt. Ya, skala 5 watt. Ini powernya berapa? Kita coba lihat. 1,5 watt powernya. Ya, 1,5 watt. Sekarang kita coba ke high power. Ke high power. Oke, kita lihat sama-sama. 4 watt lebih. Sekali lagi, 4 watt lebih dikit ya. Atau 4 watt lah. Sekarang kita lihat lagi, kita kalibrasi lagi. Kita lihat bebannya. Ya. Kita kalibrasi lagi. Kita mau lihat bebannya berapa. Jadi benar nggak ini 50 bebannya.
Ya, masih 50 bebannya. Ya, oke. Sekarang kita pindah ke frekuensi UHF. Ini semua frekuensi amatir yang saya yang saya coba supaya teman-teman amatir bisa menjadi standar. Kalau di luar amatir saya yakin hampir sama lah wattnya, bahkan kadang lebih besar sedikit gitu. Jadi jangan khawatir aja. Kita coba di UHF, kita low-nya dulu. Kita lihat ya, ini low-nya. Kita pencet PTT yang di bawah ini, yang ini. Ya. Sudah kalibrasi oke. Kita lihat 1 watt. Di UHF low-nya lebih rendah daripada VHF. Jadi 1 watt ya. Nah, itu 1 watt. Oke. Sekarang kita pindah ke high. Oke, kita lihat. Tapi titik bawah lagi. 4 watt kurang sedikit sekali. Ya. 4 watt kurang sedikit sekali. Jadi artinya radio ini memang mendekati 5 watt. Jadi bukan 5 watt persis. Ternyata masih kurang 1 watt ya. Masih kurang 1 watt. Sehingga selisihnya sih nggak terlalu jauh ya. Dengan baterai 2800 justru ini akan menjadi lebih awet. Selisih 4 ke 5 itu kalau 5 watt sama 4 watt itu nggak terlalu jauh lah pancarannya. Selisihnya kalau hanya 1 watt ya. Namun itu sangat berarti, tapi sangat berarti juga kalau wattnya sesuai spek-speknya ya. Tapi ini kita diuntungkan juga karena kalau kita nggak ngukur SWR-nya, kita nggak ngukur wattnya, ternyata radionya kok awet gitu. Padahal wattnya kurang 1. Harusnya 5 watt jadi 4 watt. Tapi nggak apa-apa. Selisih 1 watt masih toleransi. Dan itu justru baterainya lebih awet. Oke. Setelah kita melakukan pengujian watt tadi ya, wattnya, sekarang saya akan melakukan pemrograman. Jadi kita mau program radio ini supaya kita bisa nginput frekuensi ya, bisa nginput frekuensinya. Jadi saya punya kabel data. Jadi ini banyak di toko online, nanti Anda bisa cari aja kabel datanya. Seperti ini ya, standar. Bilang aja, cari aja yang speknya untuk Baofeng ya. Jadi semua Baofeng yang ada colokan double di sini, ada mic sama speaker bisa digunakan. Ataupun radio lain yang mungkin sama dengan ini bisa. Meskipun mereknya lain, tapi kalau colokannya sama, ini kabel ini bisa digunakan. Oke, kita masukkan dulu. Udah. Sekarang kita ke komputernya. Oke. Ini sudah kita hidupin komputernya. Ini komputernya udah lama ya. Jadi kalau garis-garis layarnya mohon maaf. Kita akan coba aja. Nah, ini sudah masuk. Jadi AT-nya sudah kita colokkan, tapi belum saya hidupin. Nah, ini sekarang saya hidupin. Ini radionya saya hidupin. Di sini saya menggunakan chirp ya, program chirp. Nah, ini tulisannya CH. Nih. Ya, bisa dilihat supaya fokus tangan saya harus ke sini nih. CHIRP. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita coba buka ya
program yang ada di radio. Nah, di sini dia menanyakan gitu ya. Dia menanyakan komnya. Jadi dia menanyakan komnya. Di sini ada berapa kom kita lihat. Oh, cuma satu ya. Kalau nanti teman-teman misalnya ingin mengetahui komnya berapa, nanti masuk di properties saja ya, di my device. Oke, setelah kita tahu komnya, kita pilih mereknya. Di sini banyak merek ya. Jadi di sini banyak merek. Ini kebetulan saya milihnya Baofeng nih, Baofeng. Kemudian di sini selain Baofeng juga banyak pilihan. Di sini ada selain Baofeng di sini tipenya banyak. Ada A58, kemudian di sini ada UV82 ya, UV82, kemudian ada UV5 ini ya. Oke, itu. Nah, kita pilih yang UV82. Oke, sudah. Kita oke. Kita oke karena kita akan mendownload program yang ada di radio yang sudah saya isi. Dia akan jalan. Dia akan jalan. Kita tunggu aja. Ya. Setelah jalan ini, nah di sini ada kolom name. Ini name, frekuensi, name, tune mode ya. Tune mode sini ada, kalau kita klik itu nanti keluar ada tune scale, ada DTCS, ada cross. Kita pilih tune aja. Tune ini untuk misalnya mau repeater atau apa, pilihnya tune. Kemudian di sini frekuensi tune-nya ya. Dan kalau kita pingin cross ya. Ini misalnya saya program ke satelit ya, IO86. Kalau kita pingin cross, kita isi frekuensi. Ini frekuensi receive semua ya. Yang sebelah sini frekuensi receive. Ini nama, ini frekuensi transmit. Di sini semua kolom sini ada frekuensi transmit. Ini modenya FM. Kemudian ini powernya kita isi. Nah, kalau crossband itu kita pilih uplink ya. Kita pilih bukan pilih uplink, pilih split, sorry. Kita pilih split. Jadi di sini kan banyak pilihannya nih. Kita lihat ya. Ada plus, ada min. Ya, dupleknya ada plus, ada min. Kalau plus dan min itu satu frekuensi, satu band. Misalnya VHF saja. Itu apakah dia mau min atau dia plus. Kemudian UHF saja, apakah dia mau plus, apa dia min. Tapi kalau split itu beda band. Jadi kita pilih split. Ini beda band. Jadi yang di sini transmitnya adalah VHF, yang di sini receive-nya adalah UHF. Seperti itu ya. Nah, saya akan contohkan. Saya misalnya mau ngisi lagi satu ya di sini. Saya mau ngisi satu. Di sini saya akan isi 145.000 ya, seperti itu. Nah, di sini saya kasih nama Orari aja, apa gitu ya. Saya kasih nama Orari. Misalnya gitu ya. Karena ini direct saya nggak perlu tune. Saya langsung aja di sini kasih low. Udah bener ininya FM ya. Seperti itu. Nah, itu di memori berapa itu? Di memori 31 ya. Itu nanti Orari nanti kita lihat ya. Ya seperti itu. Jadi sudah kita setting. Sekarang
dari menu ini, kalau misalnya kita di sini kesulitan, saya akan misalnya saya akan melihat apa ya, saya mau isi apa tadi ya, di sini susah lihat kolomnya. Kita klik ini frekuensinya, kita properties saja, nanti keluar di sini. Memory properties. Jadi di sini ada frekuensi, ada horarinya tadi, ada tune mode atau apa. Kita bisa isi di sini juga ya. Kita bisa isi di sini tanpa harus klik di kolom ini. Jadi bisa di properties tadi kita isi dengan ngeklik frekuensi yang ada di sini. Oke. Kemudian selain ini tadi semua, kita juga bisa menyeting radio seperti ini. Di sini basic setting. Basic setting ada carrier coil, ada macam-macam, baterai save, backlight dan lain-lain ini, bla 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 bla. Ini warna radionya, warna layarnya. Ini bla 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 bla, sama ya. Anda bisa baca aja sini. Nah, oke, order setting. Nah, yang di order setting ini sebelum saya rubah di sini tulisannya welcome ya. Di sini tulisannya welcome. Nah, ini atau Baofeng. Nah, di sini saya ganti dengan call sign saya. Saya ganti dengan call sign saya, nanti power on message. Jadi ketika power on radio itu saya pilih message. Jadi nanti keluar ini call sign saya. Seperti itu ya. Kemudian work setting ini standar, nggak usah dirubah-rubah. Ini udah bawaannya, biarkan aja. Event radio preset itu di mana ya radio kita favorit, kita taruh aja. Jadi kita hidupin radio, kita on, dia langsung pindah ke sini ke presetnya. Gitu ya. Kemudian DTMF. Ini PTT ID code. PTT ID code ini misalnya kita akan berkomunikasi sesama Baofeng dengan menggunakan ID code. Nah, ini kita ketik aja di sini. Apa ID-nya ya, kalau sama ya nanti bisa masuk gitu ya. Kemudian Anycode ini kayak tune itu ya, bunyi tune. Saya akan ganti aja. Ini kan standarnya 8080. Saya akan ganti misalnya 999 atau 991. Nah, 991 gitu ya. Dan di sini EOT. EOT itu end of talk. Jadi terakhir. Jadi bunyi Anycode-nya ini terakhir, ketika selesai kita PTT dia akan bunyi. Oke, itu PTT delay sudah standar. Oke. Service setting nggak usah dirubah, ini tetap aja, kita nggak perlu rubah-rubah. Jadi seperti itu ya, ini basic setting. Oke. Ini memori kita kembali lagi, ini tadi yang kita sudah rubah. Sekarang kita simpan ke radio. Di sini saya akan upload to radio. Nah, saya upload to radio, saya oke. Dia akan menyimpan, radio akan berkedip hijau ya. Kalau dia membaca, radio berkedip merah. Kalau dia menyimpan, radio berkedip hijau. Ya, seperti itu. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita akan simpan yang sudah kita isi tadi di file. Kita simpan, udah ya. Kalau belum, ini karena kebetulan sudah ada nama filenya, jadi saya simpan udah bisa langsung masuk di file yang sebelumnya. Oke. Saya akan, oh ya ini dia ternyata bertanya lagi ya, saya simpan lagi aja. Ya, override. Oke, sekarang kita akan buktikan ya, ini radio tadi. Kita cabut dulu USB-nya. Oke, sudah. Kita akan buktikan. Tadi saya akan input orari gitu ya. Oke, jadi kita akan buktikan yang tadi kita sudah memori ya. Saya akan hidupin.
Nanti akan hidup call sign saya. Ya. Nah, ini karena ini VFO, maka saya harus merubah dulu ke memori. Ini saya matiin lagi. Saya pencet menu. Channel mode ya. Tadi memori 30. Terus ya. Oh, bukan 30. Memori berapa tadi ya? Sebentar. Memori 31. Nah, memori 31. Nah, ini karena ini kita kasih name, frekuensi, channelnya frekuensi, maka kita akan rubah untuk menjadi yang di atas itu adalah nama ya. Kita lihat untuk memori 31 itu namanya apa, kita lihat. Kita ke atas. Memori 31 kita naik cepat. Nah, orari kan? Benar ya. Jadi sudah masuk, apa yang kita isi tadi sudah masuk ya. Jadi apa yang kita isi tadi sudah masuk di radio ini. Nah, untuk melihat atau kita mendengarkan kualitas suaranya, mari kita coba dengarkan aja. Kita masuk ke frekuensi mode. Kita coba cari siapa frekuensi yang dipergunakan. Ada nggak? Ada ya. Nah, frekuensi yang kecil modulasi kecil juga bisa ditangkap ya. Kita coba frekuensi lain. Nggak ada. Nggak ada. Kita coba di atas. Bentar ya, kita coba lagi. Ya, sepi. Jadi tadi udah bagus ya, suaranya bagus. Untuk monitor nggak pecah. Suaranya bagus. Ini saya baru buka volumenya ya sekitar berapa persen. Ya. Oke. Oke, kita coba untuk yang lain. Saya akan masuk di sini. Kita coba aja. Dengarkan modulasinya ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, tes 1 2 3. Sekarang kita coba pakai bofengnya ke sini. Kita dengarkan di sini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke ya, jadi suaranya treble ya untuk bofengnya. Bagus. Jadi ini saya cukup cukup terang gitu ya. Clear, cukup clear. Kok terang ya, cukup clear. Oke, itu dia review yang sudah kita bahas tadi ya, mulai dari semuanya, apa bentuknya, fisiknya, dalamnya, kemudian powernya, kemudian programnya sudah kita coba semua. Dan ini radio meskipun sudah lama tapi cukup
masih cukup mumpuni ya. Radio sejuta umat dengan perubahan sentuhan warna, radio ini menjadi lebih keren. Ya, kita lihat keren kan? Oke, sip. Oke, demikian review dari saya mengenai Baofeng UV82 ya. Baofeng UV82 yang ini merupakan radio yang cukup laris dan sangat user friendly. Jadi ini radionya gimana ya? Kalau mau dibilang gede juga enggak, dibilang kecil juga enggak, ini pas. Radionya pas, berat juga tidak, ringan juga tidak, ini pas. Pokoknya ini pas banget. Dan harganya yang surprise lagi harganya ini. Ini harganya tidak lebih dari 300.000 ya. Harganya tidak lebih dari 300.000 jika Anda beli. Ya. Kalau warna hitam lebih murah lagi, tapi ini karena color dia lebih mahal sedikit, tapi tidak lebih dari 300.000. Kalau Anda ketemu toko online yang lebih dari 300.000, cari yang lain ya. Pasti dia akan lebih murah dari 300.000 atau maksimal 300.000. Demikian ya. Jadi bagi Anda yang mengingini radio, Anda pingin radio atau ingin radio yang murah tapi cukup ya, artinya mumpuni dan mempunyai fungsi yang cukup, ini bisa diandalkan. Ya, ada senternya, ada FM-nya, dual band, dual PTT, dual watts. Jadi Anda bisa gunakan radio ini dengan maksimal. Jadi ya tidak ada lagi yang bisa saya sebutkan dari Baofeng. Dan ini Baofeng memang nggak tahu ya, produknya banyak sekali dan sangat gencar. Namun itu semua di tangan Anda, karena radio ini penilaiannya adalah tergantung Anda, keperluan Anda. Mungkin bagi Anda yang pertama ingin melakukan komunikasi, ingin melakukan perjalanan jauh atau kegiatan apa, radio ini cukup bisa diandalkan. Ya, oke, itu saja dari saya, dan tentunya review ini hanya memberikan gambaran kepada Anda, bukan saya memfokuskan bahwa harus dengan seperti ini, Anda harus beli ini, enggak. Itu semua keputusan ada di Anda, dan review ini menjadi referensi untuk Anda yang mungkin ingin memiliki radio murah tapi bisa diandalkan. Terima kasih sudah menonton video saya, Yankee Charlie to Yankee India Zulu. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan tentu jangan lupa, jangan hanya di-subscribe ya, ditonton. Karena yang kami perlukan adalah Anda menonton video kami supaya ini juga bisa mengembangkan channel kami, channel YouTube kami, sehingga review-review radio yang lainnya akan lebih banyak lagi karena dengan bantuan Anda semua. Ya, seperti itu. Jadi jangan lupa like, share, and comment sehingga channel ini bisa berkembang sesuai dengan harapan Anda semua juga tentunya ya, viewer saya yang ada. Dan mohon maaf kalau memang ada permintaan-permintaan yang belum bisa saya penuhi, yaitu karena keterbatasan saya. Dan alhamdulillah dulu juga sudah ada beberapa yang membantu saya seperti ini ya, seperti radio-radio lain ini saya sebutin aja, ini ada yang bantu juga, Retovis ya, RT23 ini karena ada yang ingin review RT23 atau review Retovis, ternyata ada yang ngirim. Nah, itu yang saya tunggu dari Anda semua. Kalau memang ingin, saya akan review produk Anda di sini. Terima kasih, sekian saja dari saya. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tentunya tetap semangat dengan berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Charlie to Yankee India Zulu, 73. Bye-bye.